wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Rufini dengan NIM A1H1244037. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Langsung saja pada materi pertama, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu yang pertama objek material, yaitu sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, misalnya seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Yang kedua, objek formal merupakan metode untuk memahami objek material, misalnya pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki dua objek, yaitu yang pertama objek material. Filsafat yaitu segala yang ada yang mencangkup yang tampak, yaitu dunia empiris, dan yang tidak tampak, yaitu alam metafisika. Yang kedua, objek formal adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Filsafat terbagi pada teoretis dan praktis. Filsafat teoretis mencangkup metafisika, fisika, matematika, dan logika. Sedangkan filsafat praktis mencangkup ekonomi politik, hukum, dan etika. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan, sehingga filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Dalam pengertian ini, filsafat merujuk pada usaha manusia untuk mencapai kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai hal. Orang yang menggeluti bidang filsafat disebut seorang filsuf atau filsafah dalam bahasa Arab. Menurut para filsuf, menurut Plato, filsafat adalah upaya untuk memahami kebenaran sejati dan ide-ide yang abadi. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang mempelajari penyebab dan prinsip pertama dari segala sesuatu. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu yang membahas apa yang dapat diketahui, apa yang harus dilakukan, dan apa yang dapat diharapkan. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah usaha untuk menjawab pertanyaan mendasar yang belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tujuan filsafat ilmu yaitu yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer yang historis. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, mendorong pada calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu zaman Islam. Perkembangan ilmu pada zaman Islam mencapai puncaknya selama periode Golden Age of Islam pada abad ke-8 hingga ke-13. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang meliputi bidang sains, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan yang lainnya. Bidang-bidang yang berkembang seperti matematika, kedokteran, astronomi, kimia, filsafat,
Kemajuan ilmu pada zaman Renaissance abad ke-15 hingga ke-16 ditandai dengan kebangkitannya intelektual dan kebudayaan di Eropa yang mengedepankan rasionalitas, pengamatan empiris, dan inovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Renaissance yang berarti kelahiran kembali, menandai transisi dari abad pertengahan ke zaman modern. Yang kedua, masa modern abad ke-17 sampai 19 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman modern abad ke-17 hingga ke-19 Masehi ditandai dengan revolusi ilmiah, perkembangan teknologi, dan lahirnya metode ilmiah yang sistematis. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Contoh perkembangan ilmu kontemporer: yang pertama, rekayasa genetika. Dua, teknologi informasi. Dampak positif dari rekayasa genetika yaitu potensi besar dalam pengobatan penyakit, peningkatan ketahanan pangan, dan perbaikan ekosistem. Dampak positif dari teknologi informasi mempermudah akses informasi, kolaborasi global, dan efisiensi dalam berbagai sektor. Tantangannya yaitu dari rekayasa genetika dapat memicu masalah etika terkait manipulasi gen manusia. Masalah dari teknologi informasi yaitu privasi data dan keamanan siber menjadi isu. Materi yang ketiga yaitu pengetahuan dan ukuran kebenaran. Definisi dan jenis pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari proses pemahaman, pengalaman, atau pembelajaran yang diperoleh manusia melalui panca indera, akal, dan interaksi dengan lingkungan. Hakikat dan sumber pengetahuan. Pertama, hakikat pengetahuan. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama, realisme. Realisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa dunia luar atau realitas benar-benar ada secara independen dari persepsi pikiran atau kesadaran manusia. Pengetahuan diperoleh dari hubungan langsung antara manusia dengan rutinitas melalui pengalaman dan pengamatan. Yang kedua, idealisme. B. Sumber pengetahuan. Yang pertama, empirisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi atau pengalaman dan panca indera. Yang kedua, rasionalisme. Pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika tanpa pengalaman indrawi. Ketiga, intuisi. Pengetahuan yang muncul langsung dan spontan tanpa berpikir rasional untuk pengalaman. Yang keempat, wahyu. Pengetahuan yang diterima melalui relevansi ilahi atau wahyu dari Tuhan. Contohnya seperti kitab suci yang dianggap wahyu dari Tuhan. Ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalam epistemologi mengacu pada kriteria atau cara yang digunakan untuk menilai apakah suatu pengetahuan atau pernyataan benar. Ada beberapa teori atau pendekatan yang berbeda mengenai bagaimana kita menentukan kebenaran. Berikut adalah beberapa ukuran kebenaran yang umum dalam filsafat. Yang pertama, kebenaran koherensi. Pengetahuan dianggap benar jika konsisten dengan sistem proporsi lainnya. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Pengetahuan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau kenyataan di dunia nyata. Yang ketiga, kebenaran pragmatik. Pengetahuan dianggap benar jika memberikan manfaat praktis dan solusi yang efektif. Yang keempat, kebenaran konsensus. Pengetahuan dianggap benar jika diterima oleh mayoritas atau komunitas ilmiah. Materi yang keempat yaitu tentang dasar-dasar ilmu. Yang pertama, antologi. Antologi merupakan kumpulan karya atau tulisan yang disusun berdasarkan tema atau genre tertentu. Dalam konteks sastra, antologi mengumpulkan karya-karya seperti puisi, cerita pendek, atau esai dari berbagai penulis. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, sumber, dan batasan pengetahuan. Epistemologi berfokus pada pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar.
Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk etika atau nilai moral dan estetika atau nilai keindahan. Aksiologi berfokus pada pertanyaan seperti apa itu kebaikannya, apa yang membuat sesuatu indah atau bernilai, dan bagaimana nilai-nilai membimbing tindakan manusia. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang sarana ilmiah. Sarana ilmiah merujuk pada alat atau pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, bahasa, matematika, statistik, dan logika adalah sarana utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menganalisis, dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, bahasa. Fungsi dalam ilmu, bahasa digunakan untuk mengomunikasikan pengetahuan baik secara lisan maupun tulisan. Pengetahuan ilmiah seringkali dipresentasikan melalui bahasa yang jelas dan terstruktur agar dapat dipahami oleh orang lain. 2. Matematika. Fungsi dalam ilmu, matematika adalah bahasa universal yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan menggambarkan fenomena dalam banyak disiplin ilmu. Ia menyediakan kerangka kerja yang logis dan konsisten untuk menyatakan hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga, statistik. Fungsi dalam ilmu statistik digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Statistik memungkinkan peneliti untuk membuat keputusan berdasarkan data, memverifikasi hipotesis, dan menguji teori. Yang keempat, logika. Fungsi dalam ilmu, logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang sah dan digunakan untuk menyusun argumen yang valid dalam ilmu pengetahuan. Logika membantu peneliti membuat kesimpulan yang sah berdasarkan premis yang ada. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.